Orang sombong ini repot di dalam mencari satu mufakat, kesepakatan. Repot orang sombong, sehingga dalam musyawarah pun kalau pendapatnya tidak dipakai, wah ngancam dia, yang mukul meja, yang nggak membantu, yang keluar. Lihat, itu duri dalam daging sebuah perkumpulan. Kalau ada orang punya sifat semacam ini, jauhkan. Kau menjauh atau jauhkan dia. Jangan ada dalam perkumpulanmu orang-orang seperti itu. Wa thamratuhu fil majalisi, lihat buah daripada kesombongan itu. Kalau di dalam ucapan selalu mengatakan anak, aku siapa dulu, aku siapa dulu, ini kesombongan. Menepuk dada, aku. Buahnya daripada kesombongan ini fil majalis, di majlis apa? At-tarafu, pengen dikedepankan, pengen diangkat. Ini sama tuan rumahnya, kursinya dipindah saja sudah tidak menghargai, tidak menghormati, tidak memuliakan. Gara-gara taruh di barisan pertama saja coba ngedumel sampai habis, karena merasa dia selalu pengen dikedepankan, karena kesombongannya sudah menguasai hatinya. Taqaddum, pengen didepankan terus ya, mulai dari senang pengen jadi ketua, jadi pemimpin, pokoknya wah rebutan urusan-urusan pengen di depan. Wa talabu tasaddur, selalu berusaha untuk bagaimana dia tuh tampil yang paling hebat, paling depan. Tujuannya adalah tadi untuk membesarkan kesombongannya, pengen disanjung oleh bangsa manusia. Wa fil muhawarati, nah di dalam diskusi pun juga tampak. Kalau tadi selalu ngomong aku, kalau urusan dengan manusia di majelis pengen paling tampak, paling unggul, jadi pengen tempatnya paling istimewa. Ini pokoknya dia tidak diperhatikan sedikit saja sudah naik pitam dia. Adapun dalam diskusi dengan sesama akan tampak sifat sombong tersebut. Al-istinkaf min ayyurat kalamuhu alaihi, tidak bisa nerima jika omongannya itu ditolak. Pokoknya omongannya harus dipakai, sehingga orang sombong ini merepotkan dalam diskusi, orang sombong ini merepotkan di dalam bermusyawarah, orang sombong ini repot di dalam mencari satu mufakat, kesepakatan. Repot orang sombong, sehingga dalam musyawarah pun kalau pendapatnya tidak dipakai, wah ngancam dia, yang mukul meja, yang nggak membantu, yang keluar. Lihat, itu duri dalam daging sebuah perkumpulan. Kalau ada orang punya sifat semacam ini, jauhkan. Kau menjauh atau jauhkan dia. Jangan ada dalam perkumpulanmu orang-orang seperti itu. Dia kalau punya usulan harus dipakai, giliran usulannya nggak dipakai sudah cemberut dia. Ada kan model manusia begitu dalam musyawarah berlima, berenam. Kalau dia punya usulan, kalau tidak dipakai sudah mukanya berubah, diam saja, nggak mau komentari dari awal sampai akhir, gara-gara pendapatnya tidak baik dipakai, karena kebusukan hati orang tersebut. Wal mutakabbir huwa alladhi, orang sombong ini adalah orang yang idza wa'ida jika dinasihati, kalau dinasihati anif. Orang sombong itu kalau dinasihati anif, anifa ya'nafu, menolak, nggak bisa nerima. Orang sombong itu macam-macam sebabnya. Ada sombong karena nasabnya bapaknya kiai misalnya, itu kalau dinasihati, apa saya juga tahu, bapak saya juga tahu, repot dinasihati. Makanya kadang susah anak kiai dididik, susah karena sombong duluan, merasa jadi kiai terus kemana-mana, padahal dia masih bahlul, belum belajar. Kalau nasihati semua direndahkan. Anaknya ustad, anaknya tokoh, anaknya orang berpangkat, anaknya pejabat, merendahkan. Jadi kalau diberi nasihat seperti itu, idza wa'idha anif, dinasihati tidak bisa nerima. Wa idza wa'adha anaf,
Kalau nasihati keras, bukan dengan kasih sayang. Idza wa'idha anif wa idza wa'adha anaf. Anaf itu apa? Kasar. Kasar. Tapi jadi kalau nasihat itu ya pengen pamer ilmu saja. Kau pokoknya sudahlah dengan akhlak yang tidak baik. Itu orang sombong. Baik. Fa kullu man ra'a nafsahu khairan min ahadin min khalqillahi ta'ala fa huwa mutakabbir. Semua orang yang melihat dirinya itu lebih bagus daripada makhluk Allah yang lainnya, maka ia adalah orang sombong. Kita merasa baik, lebih baik deh. Seorang guru pun tidak berani mengatakan lebih baik dari muridnya. Imam Ali Zainal Abidin bin Husain ibn Ali, beliau selalu berkata, kalau aku melihat anak orang di bawah umurku, yang aku lihat adalah dosanya pasti lebih sedikit daripada dosaku. Tidak melihat, kalau aku melihat orang yang umurnya di bawahku, aku yakin bahwasanya dosanya dia lebih sedikit daripada dosaku, berarti dia lebih bagus daripada aku. Kalau beliau melihat orang yang lebih tua daripada beliau, selalu melihat, oh dia lebih tua dariku, amalnya tentu lebih banyak daripada amalku. Jadi tidak sempat untuk merendahkan siapapun, tidak sempat merendahkan siapapun. Kadang kita kesana kemari merendahkan orang lain.